salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu dari kitab Daniel pasal 2 ayat 44. Saya akan bacakan untuk kita semua, beginilah firman Tuhan. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita pada hari ini berawal dari kisah yaitu tentang Raja Nebukadnezar bermimpi pada saat itu, dan karena itu membuat hatinya gelisah dan tidak bisa tidur. Sehingga dia meminta kepada orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menafsirkan mimpi raja. Namun mereka melakukan kebohongan untuk menjelaskan atau menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar pada saat itu. Dan raja mengetahui akan kebohongan mereka, sehingga raja menjadi marah dan membuat sebuah perintah untuk membunuh semua orang bijaksana yang ada di Babel. Dan berita ini sampailah kepada Daniel, sehingga Daniel memohon kepada Ariok, yaitu sebagai pemimpin pengawal raja pada saat itu, agar Daniel bisa menghadap raja untuk menafsirkan atau menjelaskan mimpi raja tersebut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah salah satu bagian dari mimpi raja tersebut, di mana hendak mengatakan bahwa segala kuasa dan kerajaan akan tunduk pada satu kuasa, yaitu kuasa Allah. Dan di mana kuasa Allah dan kerajaan Allah melebihi segala kuasa dan kerajaan yang ada di bumi ini. Nah, dalam hal ini juga bahwa kerajaan Allah bersifat kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, dalam hal inilah hendak mengatakan bahwa Raja Nebukadnezar supaya hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah, di mana hendak mengatakan agar hidup yang selalu dipimpin oleh Allah, hidup dalam ketundukan kepada Allah, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Allah yang menguasai kehidupan umatnya ataupun orang-orang pada saat itu, termasuk Raja Nebukadnezar. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini jugalah yang hendak sampaikan kepada kita, supaya dalam kehidupan kita di dunia ini, hidup di dalam pimpinan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, hidup yang selalu dikuasai oleh Allah. Allah yang selalu memimpin, Allah yang selalu berkuasa dalam hidup kita. Dan kita menunjukkan ketundukan, kita menunjukkan ketaatan kepada Allah. Sehingga dalam hal inilah yang membuat kita menjadi kuat dalam menjalani kehidupan ini. Tetaplah selalu berserah diri kepada Tuhan, tetaplah selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga sangat bersyukur Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Oleh karena itu, Engkau yang memimpin, Engkau yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, dan kami selalu ingat akan firman-Mu dan tetap hidup di dalam pimpinan-Mu, hidup yang selalu dalam ketaatan, kepatuhan kepadamu ya Allah. Dan Engkau yang selalu
berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami beroleh kekuatan untuk menghadapi hal apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya dalam satu hari ini. Ampuni ya Tuhan segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mamang Inang, kakak abang, ruas HKBP Pejuang. Ini nih gedung Geraha Angkasa Pura Bekasi yang akan menjadi lokasi drama musikal Jalan Pulang konser. Dengan lapangan parkir yang luas, tempat ini mampu menampung hingga ratusan kendaraan, sehingga tidak perlu khawatir untuk membawa kendaraan pribadi. Dan juga lokasi dari gedung ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bekasi. Gedung ini berkapasitas hingga 700 orang yang tentunya akan menjadi tempat yang sangat proper untuk mengadakan pertunjukan. Dengan panggung, lighting, dan sound system yang megah akan membuat drama musikal Jalan Pulang begitu berkesan di hati jemaat HKBP Pejuang. Semua cast, drama, dan paduan suara dari anak sekolah minggu hingga remaja juga akan terlatih kepercayaan dirinya untuk menampilkan bakat yang dimiliki. Jadi, makin penasaran kan untuk nonton drama musikal konser Jalan Pulang? Yuk, Amang dan Inang bisa membeli tiketnya di panitia juga di Sintua masing-masing. Ditunggu kehadirannya. Dadah!